Hai brodiku, gue Tia. Di video kali ini gue bakal ngebahas tentang konten-konten yang menarik buat di Instagram. Tentunya buat kalian yang mau jualan dan bingung mau bikin konten apa ya di Instagram ini, jangan di skip videonya karena gue bakal ngejelasin detail konten-konten yang menarik buat di Instagram kalian. Oke, sebelum kita mulai ke isi konten-konten yang ada di Instagramnya, pastikan Instagram kalian tuh udah profesional. Maksudnya mulai dari fotonya, foto profilnya harus kalian isi, dan bio-nya juga harus kalian isi dengan keterangan dari jualan kalian nih. Kalian bisa isi mulai dari nomor HP-nya, kontaknya kemana, adminnya online dari jam berapa sampai jam berapa, tokonya ada di mana, dan jangan lupa yang terpenting adalah masukin link yang ada di bio, karena link itu kalian bisa mengarahkan kemana aja. Mungkin kalian nanti akan jualan di marketplace lain, nah itu kalian bisa masukin tuh di linknya. Nah di sini aku ada beberapa rekomendasi link yang bisa kalian pakai. Di link ini kalian bisa masukin berbagai link dan kalian bisa dekor di link tersebut. Ini ya rekomendasinya. Oke, lanjut. Jadi kalau misalkan Instagram kalian tuh udah siap untuk jualan, berarti yang problem utamanya adalah kontennya. Kira-kira kontennya apa sih nih yang menarik untuk jualan? Nah, dari pengalaman gue jualan di Hoodieku, konten yang menarik itu mulai dari foto. Karena dari foto itu kalian bisa ngasih lihat produk apa nih yang kalian jual. Tapi kan biasanya untuk awal-awal pemula, foto itu makan budget ya. Ada foto yang harus profesional banget, atau ya yang biasa-biasa aja, karena mulai nih budgetnya anggaplah tidak ada budget. Nah, kalian mungkin bisa pakai HP kalian sendiri, terus minta temen kalian yang menurut kalian tuh looknya bagus, nah pakai nih produk lo, terus gue fotoin ya, nah difoto lah. Tapi poin-poinnya yang terpenting adalah produknya harus jelas, mulai dari tampak depan, tampak samping, dan tampak belakang. Karena kalian harus beranggapan kalau kalian mau beli produk, apa yang pingin kalian yakinin dulu nih ke diri kalian. Oh, gue mau beli produk, gue harus ngeliat produknya detailnya seperti ini, kalau dipakai sama orang seperti ini. Nah, jadi dari foto itu udah menjawab pertanyaan customer kalian. Nah, ini juga beberapa foto yang menurut gue bagus dan apa yang Hoodieku lakukan. Ini foto-fotonya. Nah, dari foto juga sebenarnya ada banyak pilihan. Ada foto lookbook dan ada foto katalog. Lookbook itu yang kalian foto di outdoor. Nah, dari situ kalian bisa nunjukin lagi. Oh, kalau misalkan dari lookbook gue pingin nunjukin dengan baju ini street looknya tuh seperti ini. Nah, kalau di Hoodieku konsepnya itu street, tergantung dari apa yang kalian jual. Mungkin kalian jualan hijab, berarti konten lookbooknya, foto-fotonya cewek-cewek berhijab dengan background di cafe. Nah, untuk yang lebih simple itu foto katalog. Kalian bisa kirim nih ke agensi di luar sana yang emang udah profesional di foto katalog itu. Mereka akan foto dari tampak depan, samping, belakang, dan detail produk. Biasanya foto itu juga udah lolos quality control di marketplace. Itu sih yang menurut gue krusial banget supaya Instagram lo looknya juga udah bagus gitu. Orang ngelihat Instagram, wow, fotonya bagus nih, profesional, gue mau beli ah. Selanjutnya kita ke pola fitnya. Pola fits yang ada di Instagram. Jadi kalau di Instagram itu pola fitnya kan tiga foto yang berjejer. Nah, dari situ kalian harus bikin dulu nih atau mikir dulu nih kira-kira seperti apa sih yang mau lo lakuin di Instagram lo. Karena tiap jualan atau tiap selera dari ownernya itu berbeda-beda. Jadi gue nggak bisa bilang juga apa yang lo lakuin salah atau apa yang lo lakuin benar, karena semua tergantung selera dan apa yang mau lo kasih ke customer. Customer pengen melihatnya pas masuk ke Instagram lo seperti apa looknya. Nah, kalau misalkan masukan dari gue, pas lo belum ngepost apapun di Instagram jualan lo, ya lo harus kasih tahu dulu nih trailernya atau coming soon. Kira-kira apa yang bakal lo jual.
Nah kalau misalkan lo tulisannya cuman coming soon doang, orang juga akan mikir, ini orang mau jualan apa sih? Nah sebaiknya foto di belakang coming soon-nya itu adalah foto-foto produknya. Jadi bisa lo tulis tulisan coming soon tapi belakangnya tuh foto produk lo. Karena kalau misalkan seperti itu, orang akan langsung beranggapan, oh dia bakal jualan ini. Itu pendapat gue. Oke, selanjutnya setelah lo udah bikin coming soon, nah itu terserah lo langsung masukin foto-foto produknya atau mungkin kayak trailer-trailer lagi, detail-detail produk-produknya, itu terserah. Cuman dari yang gue lihat, setiap orang jualan itu punya ciri khas masing-masing. Lo pingin lebih ke yaudah produk semua, jadi seperti katalog atau seperti cerita, lookbook, lebih bagus gitu. Karena biasanya orang yang lebih ke lookbook, lebih ke merhatikan detail, itu dia lebih mau ke branding. Nah tapi kalau misalkan isinya cuma produk, berarti dia lebih ngincer ke sales. Semua itu pilihan lo. Nah kalau dari Hoodiku, kalian bisa ngeliat di Hoodiku kita main dua-duanya. Ada yang Instagram emang bener-bener buat lookbook, ada Instagram yang khusus buat katalog. Nah di Instagram Hoodiku yang official, di sini kita biasanya masukin foto-foto ini ya, lookbooknya. Bisa artis, bisa selebgram, atau kita kasih ke teman. Nah di sampingnya nanti kita ada foto-foto flat lay. Dari foto flat lay kita biasanya sambungin lagi ke foto produknya. Di Instagram yang satunya lagi, nah di sini isinya produk semua. Karena di sini tujuannya gue pingin orang yang mau beli tahu produknya apa aja. Karena kalau misalkan di Instagramnya Hoodiku, gue nggak terlalu nunjukin produk-produknya kan, gue kayak pengen nunjukin stylenya. Jadi sebenarnya untuk ngepost di Instagram itu paling enak kalau kalian tuh udah menyiapkan semua konten. Karena kalian nggak akan bingung untuk ngepost apapun di Instagram jualan kalian itu. Kalau menurut gue bosen juga nih, customer lo bakal ngeliat produk-produk doang. Produknya foto katalog atau foto lookbook. Nah tadi gue udah sempet nyebutin flat lay, gue ngasih rekomendasi juga untuk lo ngepost foto flat lay. Flat lay itu apa sih? Jadi produk lo itu lo taruh di lantai, tapi jangan lupa lo taruh juga kayak kain putih. Pokoknya background yang menurut lo bagus, bisa polos atau bisa warna-warni. Nah produknya di atas, jadi kalian tinggal foto dari atas. Di gue juga banyak foto-foto flat lay, jadi gue bakal tampilin di sini rekomendasi foto flat lay dari Hoodiku yang bisa kalian ikutin. Oke, selain foto flat lay, kalian juga harus menyelipkan video-video yang menarik atau behind the scenes dari jualan lo. Karena orang bosen nih ngelihat Instagram lo jualan mulu. Lebih menarik kalau misalkan ada cerita apa nih dari brand lo, karena orang akan lebih kepo melihat hal-hal tersebut. Mungkin dari lo packing, keseharian apa yang lo lakuin, mulai dari tadi ngambil barang sampai sambil packing, terus mungkin dari momen-momen spesial. Siapa tahu kan jualan lo berkembang banget, terus tiba-tiba ada customer yang datang nih ke tempat lo buat beli. Nah boleh tuh di videoin. Terus kalau di Hoodiku juga misalkan momen-momen penting, kalau kita buka toko baru, kita akan taruh nih di Instagram. Terus lagi ulang tahun, kita taruh video-video dari beberapa selebgram atau teman-teman kita yang udah kenal Hoodiku buat kirimin video happy birthday-nya. Nah itu juga jadi konten yang sangat menarik nih buat followers lo. Contoh-contohnya gue tampilin lagi ya di sini, video yang tadi gue bilang birthday, terus gue bikin store baru, terus atau apa yang dilakuin tim Hoodiku di kantor. Itu kan jadi bener-bener seru banget dan mungkin juga bisa menaikkan engagement lo. Oke, jadi kalian udah paham banget buat ngisi konten-konten yang ada di feeds. Nah, jangan lupa kalau di Instagram tuh punya fitur lain. Ada story dan ada highlights. Nah, ini nih kan dua ya berkesinambungan. Jadi di story kalian juga harus aktif. Kenapa? Karena kalau misalkan di feeds, menurut gue itu hanya foto dan lebih nggak ada ceritanya gitu. Tapi kalau di story kalian bisa menampilkan berbagai video, berbagai cerita, berbagai konten yang bisa menarik engagement dari followers
followers lo. Mulai dari mungkin Q&A, terus ada polling juga, terus misalkan ada sneak peek produk baru, terus ada penjelasan tiap produk, detailnya, size chart, semua itu bisa kalian masukin di story. Dan jangan lupa nanti story-nya kalian bikin highlights juga. Nah, di highlights itu untuk brand baru, highlightnya mungkin lebih ke informatif ya, kayak misalkan size chart, terus kontak kemana customer service kalian, online dari jam berapa sampai jam berapa, toko kalian di mana, dan lain-lain. Itu juga kalian harus masukin ke highlight. Ya itu tergantung kalian sih pengennya masukin ke highlightsnya seperti apa, tapi menurut gue lo penting juga nih untuk naruh highlights lo yang tentang produknya, karena highlights nggak akan hilang kan, dan story itu hilang 24 jam. Story yang menarik kalian save di highlights. Buat kamu yang baru mau mulai, testimoni itu sangat penting dan susah banget kan didapat. Kenapa? Karena seenggaknya menjualkan 1-5 produk dulu untuk mendapatkan sebuah testimoni. Nah, jangan lupa kalau misalkan ada customer kamu yang sudah beli, kalian follow up lagi untuk bilang jangan lupa ya testimoninya. Nah, karena dari testimoni itu kalian bisa taruh di story atau kalian bisa taruh juga di feeds untuk meningkatkan kepercayaan customer baru nih. Nah, itu dia brodiku, cara membuat konten jualan kalian jadi lebih menarik. Sekian dari gue. Kalau misalkan ada yang kurang, sorry, tapi kalau misalkan kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa komen, jangan lupa juga share video ini supaya next kita bakal bisa ngebahas lebih banyak. Oke, sekian dulu dari gue, bye bye.